Ada fakta pahit yang jarang diucapkan terang-terangan. Kesuksesan finansial jarang lahir dari permainan yang sepenuhnya bersih. Orang yang paling cepat naik level biasanya bukan yang paling ramah, paling patuh, atau paling idealis, tetapi mereka yang berani masuk ke wilayah abu-abu. Wilayah yang membuat orang lain canggung, takut, atau merasa itu nggak etis. Padahal justru itulah teknik yang membuat mereka mendominasi pasar. Di balik setiap lonjakan kekayaan besar, hampir selalu ada 3 taktik gelap yang tidak dibahas di seminar motivasi. Negosiasi keras yang membuat lawan goyah, leverage berlapis yang menggeser peta kekuatan, dan strategi agresif memanfaatkan celah pasar sebelum orang lain sadar apa yang terjadi. Dunia finansial bekerja dengan logika yang brutal. Yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling berani mengambil ruang. Lihat saja pola umumnya. Mereka yang membangun kekayaan signifikan biasanya tahu cara menggiring persepsi dalam negosiasi, menekan angka sampai titik kritis, dan membuat pihak lawan merasa tidak punya opsi selain mengikuti arah permainan. Mereka memanfaatkan informasi yang tidak seimbang, membaca kelemahan pasar, dan menciptakan momentum saat kompetitor masih sibuk menjaga wibawa. Ada unsur manipulasi dalam framing, ada risiko besar yang dipelintir menjadi keuntungan, ada keputusan cepat yang memotong etika sosial demi kepentingan strategis. Bukan kriminal, tapi jelas bukan baik-baik saja. Di sisi lain, banyak orang pintar, rajin, dan berbakat justru terjebak di posisi yang sama karena mereka memilih aman. Mereka menghindari konfrontasi, takut menuntut harga yang tinggi, ragu menggunakan leverage, dan terlalu ingin terlihat adil. Padahal, bisnis jarang memberi hadiah pada kebaikan yang pasif. Sementara mereka sibuk menjaga citra, pemain agresif mengambil pangsa pasar tepat di depan mata mereka. Dan begitu kamu paham bagaimana 3 taktik gelap ini bekerja, cara kamu melihat uang, peluang, dan kompetisi bakal berubah total. Perspektifmu akan bergeser dari bertahan menjadi menguasai. Di realitas ekonomi sekarang, terutama di era persaingan digital dan pasar yang makin jenuh, bermain normal sudah tidak cukup. Banyak orang merasa stagnan bukan karena kurang usaha, tapi karena mereka mengikuti aturan yang sebenarnya tidak lagi relevan. Dunia bisnis bergerak cepat, keras, dan syarat kepentingan. Perusahaan besar saling memata-matai celah pasar, startup saling mencuri talent, investor menekan valuasi tanpa ampun, dan pemain kecil dipaksa bertahan di tengah persaingan yang makin tak manusiawi. Semua itu terjadi setiap hari dan sebagian besar orang tidak siap menghadapi dinamika sebrutal ini. Situasi ini melahirkan jurang yang makin lebar, yang berani bergerak agresif naik kelas, sementara yang terlalu hati-hati malah tertinggal jauh. Banyak profesional sebenarnya punya skill tinggi, tetapi akhirnya dibayar murah karena tidak bisa menegosiasikan nilai diri. Banyak pengusaha punya produk bagus, tetapi kalah di pasar karena kompetitor berani mengambil langkah yang lebih berisiko dan lebih lihai memanipulasi persepsi. Dan banyak orang punya peluang besar, tetapi tidak berani masuk karena terikat norma sosial yang membatasi cara mereka bermain. Masalahnya, mayoritas orang masih terjebak dalam mindset asal kerja keras pasti sukses. Padahal, kerja keras tanpa taktik sama saja seperti perang tanpa strategi. Di balik layar, pemain-pemain yang cuannya melonjak bukan yang paling tapek, tapi yang tahu cara membaca celah, menekan momentum, dan memutar permainan untuk keuntungan mereka. Mereka paham bahwa finansial bukan tentang siapa yang paling baik, tapi siapa yang paling berani memegang kendali atas keputusan penting. Inilah konteks yang harus diakui. Ekonomi hari ini tidak memberi ruang bagi orang yang pasif. Kalau kamu tidak mengambil, kamu akan diambil. Kalau kamu tidak menekan, kamu yang akan ditekan. Dan kalau kamu tidak berani bermain taktis, peluang yang seharusnya jadi milikmu akan direbut tanpa ragu oleh mereka yang berani melakukan 3 taktik gelap yang akan kita bongkar. Ketika membahas 3 taktik gelap menuju kesuksesan finansial, kuncinya bukan seberapa jahat seseorang, tetapi seberapa berani mengambil posisi dominan dalam permainan ekonomi yang sifat dasarnya memang asimetris. Ada 3 fondasi yang selalu muncul dalam pola para pemain besar: kontrol informasi, kontrol persepsi, dan kontrol momentum. Dan 3 kejahatan strategis tadi, negosiasi keras, leverage ekstrim, dan pemanfaatan celah pasar hanyalah alat untuk menguasai ketiganya. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, negosiasi keras. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya skill, tetapi karena mereka menjual skill itu dengan harga yang terlalu rendah.
Negosiasi sebenarnya bukan soal harga, tetapi soal membentuk tekanan psikologis. Pemain agresif memanfaatkan data pasar, angka konversi, tren kompetitor, bahkan kelemahan emosional lawan. Mereka menciptakan situasi yang membuat pihak lain merasa lebih rugi kalau tidak setuju. Dan teknik ini sudah menjadi standar di banyak industri. Yang bertahan dengan negosiasi sopan cenderung hanya mendapatkan sisa ruang yang tidak diambil orang lain. Kedua, leverage. Pemain kecil yang tumbuh cepat jarang mengandalkan tenaga sendiri. Mereka memanfaatkan pinjaman, jaringan, reputasi orang lain, aset digital, atau sistem otomatis sebagai pengungkit. Leverage ini sering terlihat seolah-olah nekat, tapi justru memberi lompatan besar yang tidak mungkin dicapai dengan cara konservatif. Banyak yang menghindari leverage karena takut resiko, padahal resiko terbesar justru tidak punya daya ungkit sama sekali. Ketiga, celah pasar. Pasar tidak pernah benar-benar adil. Selalu ada informasi yang belum diketahui publik, ada kebutuhan yang belum tersentuh, ada perilaku konsumen yang bisa diarahkan, dan ada kompetitor yang lambat menyesuaikan. Pemain agresif memanfaatkan celah ini dengan kecepatan tinggi. Kadang mereka memframe produk dengan cara yang lebih emosional daripada faktual, kadang mereka menembus pasar yang belum dijamah karena dianggap kotor, kecil, atau tidak prestis. Padahal, di sanalah uang sering berputar paling cepat. Kalau dilihat dari luar, strategi jenis ini mudah dicap manipulatif, tapi logikanya sederhana. Pasar selalu menghargai keberanian, bukan keramahan. Dan ketika kamu memahami bagaimana 3 taktik gelap ini saling menguatkan, kamu akan mulai melihat kenapa sebagian orang bisa melesat sementara yang lain hanya menonton dari jauh. Di puncak permainan ini, ada satu kenyataan yang sering membuat banyak orang tersadar secara brutal. Bukan orang jahat yang menang, tapi orang yang berani melakukan apa yang orang baik tidak sanggup lakukan. Dan momen ini biasanya muncul ketika seseorang akhirnya melihat bagaimana kompetitor yang tidak lebih pintar, tidak lebih berbakat, bahkan tidak lebih berpengalaman justru melewatinya dengan langkah agresif yang kelihatannya keterlaluan, tetapi efektif. Pada akhirnya, satu benang merah menyatukan semua taktik gelap yang dipakai para pemain besar. Mereka tidak tunduk pada aturan sosial, mereka tunduk pada aturan ekonomi. Dan itulah prinsip utama yang jarang dipahami banyak orang. Dunia finansial punya logikanya sendiri. Ia tidak bergerak berdasarkan kebaikan hati, tetapi berdasarkan siapa yang paling cepat mengambil kontrol atas informasi, persepsi, dan momentum. 3 kejahatan strategis, negosiasi keras, leverage ekstrim, dan eksploitasi celah pasar hanya manifestasi dari prinsip tersebut. Prinsip ini sangat sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Yang menguasai permainan adalah yang berani menabrak batas kenyamanan, bukan batas hukum. Masalahnya, kebanyakan orang masih beroperasi dengan mindset moral sosial, bukan mindset kelangsungan finansial. Mereka khawatir dianggap ambisius, takut terlihat oportunis, dan terlalu menjaga citra sampai lupa bahwa ekonomi tidak memberi hadiah pada kepatuhan. Ekonomi hanya menghargai efektivitas. Mereka sibuk menjaga norma, sementara pemain lain sibuk mengambil peluang. Dan disinilah hubungan pentingnya dengan apa yang akan terjadi pada Indonesia tahun 2026. Kalau kamu sudah menonton video sebelumnya tentang fase gelap ekonomi 2026, kamu pasti sadar bahwa kondisi ekonomi tidak akan semakin lembut. Pasar akan makin tidak stabil, kompetisi makin liar, dan perusahaan-perusahaan besar akan mengeksekusi strategi yang jauh lebih agresif. Mereka akan menekan harga, memperketat distribusi, memotong biaya dengan cara yang tidak sentimental, dan memutar persepsi publik untuk tetap dominan. Itu bukan rahasia, itu pola standar. Makanya, prinsip ini bukan sekedar teori, ini peringatan. Kalau kamu tetap memakai pola pikir lama, kamu akan masuk ke fase gelap itu dalam keadaan paling rentan. Tapi kalau kamu mengerti prinsip utamanya, kamu bisa memanfaatkannya sebagai kesempatan emas. Saat orang lain panik, kamu sudah tahu bagaimana membaca celah, menekan momentum, dan memutar permainan agar kamu yang punya posisi unggul. Setelah memahami pola gelap di balik permainan finansial, langkah berikutnya bukan ikut menjadi penjahat, tetapi menjadi pemain cerdas. Bukan melakukan tindakan ilegal atau merugikan orang lain, tetapi menggunakan mekanisme yang memang sudah dipakai para pemain besar dengan cara yang terukur, strategis, dan tetap dalam batas etis. Kuncinya adalah menguasai 3 kompetensi inti:
persepsi, posisi, dan pengungkit. Pertama, kuasai teknik negosiasi yang menekan tanpa terlihat memaksa. Gunakan data, bukan emosi. Masuki negosiasi dengan angka pembanding, resiko yang jelas, dan batas walk away yang tegas. Framing sangat penting, bukan "saya butuh deal ini", tetapi deal ini menguntungkan kedua pihak tapi saya punya alternatif lain. Kontrol persepsi berarti menggeser percakapan dari memohon menjadi memimpin. Kedua, bangun leverage bertingkat. Leverage tidak selalu berarti utang. Bisa berupa authority content, reputasi, wawasan, resource tools, automation, atau network orang yang membuka akses ke pasar yang tidak bisa kamu masuk dengan tenaga sendiri. Dalam ekonomi yang makin tidak stabil, punya leverage adalah perbedaan antara bertahan dan melompat. Leverage bukan keberanian nekat, tapi struktur yang memaksa peluang mengarah ke kamu. Ketiga, jadi pembaca celah pasar yang cepat. Setiap industri punya blind spot. Entah itu tren konsumsi yang belum dioptimalkan, segmen dengan pain point besar tapi tidak ditangani kompetitor, atau produk yang sebenarnya bisa dijual dengan framing berbeda. Jangan menunggu permintaan terbentuk, ciptakan permintaan lewat positioning. Pasar tidak dihuni oleh yang terbaik, tapi oleh yang pertama memegang persepsi. Dan sebagai rangkuman solusinya, pertama, optimalkan komunikasi, kedua, optimalkan struktur, dan yang ketiga, optimalkan timing. Dengan 3 langkah ini, kamu bergerak bukan sebagai korban sistem, melainkan sebagai arsitek strategi finansialmu sendiri. Dunia bisnis memang keras, tetapi keras bukan berarti tak bisa dikendalikan, asal kamu tahu cara memainkan taktiknya tanpa harus menjadi antagonis. Jadi, 3 taktik gelap tadi bukan ajakan untuk menjadi licik, tetapi ajakan untuk membuka mata. Dunia finansial tidak memberi hadiah untuk kebaikan yang pasif dan tidak menunggu orang yang masih ragu mengambil posisi. Kamu hanya butuh satu perubahan, berhenti bermain seperti orang baik yang menunggu giliran dan mulai bertindak seperti pemain strategis yang tahu kapan harus menekan, kapan harus memanfaatkan pengungkit, dan kapan harus masuk ke celah sebelum pasar sadar. Kalau ekonomi benar-benar masuk ke fase gelap, kamu sudah punya kompasnya. Kamu tidak lagi berjalan dengan pola lama yang bikin kamu kalah sebelum bertanding. Kamu punya perspektif baru, tenaga baru, dan cara bermain yang lebih matang. Dan itulah awal dari perubahan finansial yang sesungguhnya. Kalau penjelasan ini membuka sudut pandangmu, jangan berhenti di sini. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling nendang buat kamu. Like videonya kalau kamu merasa ini harus lebih banyak didengar orang, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan lanjutan. Karena setelah memahami sisi gelap permainan, bab berikutnya adalah bagaimana menguasai terang yang muncul setelahnya. Banyak strategi bisnis yang kelihatan manipulatif sebenarnya hanyalah permainan persepsi. Orang yang pandai mengontrol persepsi akan terlihat unggul, walaupun faktanya sama saja dengan siapapun. Di banyak industri, perusahaan besar menggembungkan value, menekan distributor, membentuk ilusi kebutuhan, atau menciptakan urgensi palsu untuk memenangkan pasar. Itu bukan rahasia, itu praktik standar. Dan bagian paling ironis, mereka yang memegang teguh sopan santun sosial sering kalah sebelum bertarung. Sementara yang berani menekan harga, memutar framing, atau mengeksekusi peluang tanpa izin dari norma justru mendapatkan dampaknya. Kontrak lebih besar, pasar lebih dulu, dan posisi tawar yang jauh lebih kuat. Inilah titik di mana banyak orang mendadak sadar kegagalan mereka bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu takut menginjak wilayah yang sebenarnya legal, logis, dan punya potensi besar. Mereka kalah bukan karena lemah, tapi karena mengikuti aturan yang tidak pernah dirancang untuk membantu mereka menang. Dan ketika kesadaran itu muncul, semuanya berubah. Karena setelah melihat permainan sebenarnya, tidak ada jalan untuk kembali menjadi pemain pasif. Kamu mulai memahami bahwa dunia finansial tidak menunggu siapapun, dan yang berani sedikit lebih gelap justru yang membuka jalan.